Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Istorisa Utami. Kali ini kita akan membahas mengenai pengurusan surat masuk. Surat masuk merupakan surat yang diterima dari luar lingkungan perusahaan atau surat yang kita terima dari dalam perusahaan. Kali ini kita akan membahas tentang pengurusan surat masuk yang berkaitan dengan kategori penting, biasa, dan rahasia. Ada 3 contoh surat. Yang pertama, saya terima surat dari gugus tugas percepatan penanganan COVID dan surat dari Kementerian Sekretaris Negara dan surat dari PT Jaikai Files Indonesia. Setelah 3 surat tadi saya terima, maka surat saya catat atau saya input ke dalam agenda surat. Untuk surat rahasia, saya cukup mencatatnya tanggal surat dan tanggal surat diterima, serta asal surat, sifat surat saya checklist, dan saya beri kode surat dengan saya mengacu kepada nama atau inisial dari asal surat. Yang kedua adalah surat biasa, saya tulis lengkap dengan kode. Dan surat penting, saya isi lengkap dengan kode dan sifat surat. Berikut pengurusan untuk surat penting. Surat yang saya terima ini surat dari Menteri Sekretaris Negara. Di dalam isi surat tertulis sifat sangat segera. Sifat sangat segera dan kita lihat dari isi suratnya juga membutuhkan sebuah jawaban atau balasan segera. Nah, di dalam yang terhormat ini ada 1 sampai 11. Tetapi umumnya Menteri Kesekretariat Negara akan memberikan tanda stabilo pada bagian atau alamat surat yang dituju. Sebagai contoh, saya mengambil pada nomor 10, pengurus para pimpinan BUMN atau BUMD. Artinya bahwa surat ini ditujukan kepada perusahaan negara ataupun swasta. Maka dalam pengurusan surat penting, kita memerlukan penanganan dengan menggunakan lembar kartu kendali. Pada penanganan lembar kartu kendali, di sini ada indeks tanggal surat, lalu M garis miring K ini masuk atau keluar, suratnya berasal dari surat masuk atau surat keluar, lalu ada kode yang sesuai dengan agenda surat, di sini ada perihal, ada isi surat yang bisa kita lihat atau kita peroleh dari isi yang ada di dalam surat tersebut. Lalu ada lampiran jika ada, jika tidak ada kita beri tanda strip. Lalu asal suratnya, tujuan kepada siapa, alamat dalam tujuannya. Tadi kita sudah lihat, kita ambil yang poin BUMD dan BUMN. Maka tanggal suratnya adalah tanggal 11 September, tanggal diterima suratnya adalah tanggal 13 September. Pengelolanya di sini adalah administrasi tata usaha atau sekretaris. Paraf si pengelola. Nah, catatan mohon untuk dituliskan kepada pimpinan masing-masing untuk unit kerja. Artinya surat ini diteruskan kepada masing-masing unit kerja. Maka penanganan untuk surat penting menggunakan kartu kendali. Kita melakukan pencatatan pada kartu kendali, selanjutnya kita akan mengisi lembar disposisi. Lembar disposisi yang ditulis oleh sekretaris mulai dari indeks, sifat surat, kode, tanggal penyelesaian, tanggal atau nomor, asal surat, isi ringkas, tanggal diterima surat. Selanjutnya, pada kolom instruksi informasi atau dituliskan kepada, ini diisi oleh pimpinan. Ya, catatan yang di bawahnya sesudah digunakan harap sampai dengan tanggal ini adalah untuk berkas jika surat tersebut dipinjam oleh unit kerja lain atau orang lain. Setelah surat dan lembar disposisi diisi, maka lembar disposisi beserta surat dan kartu kendali akan diteruskan kepada pimpinan untuk diperiksa dan ditindaklanjuti. Setelah pimpinan membaca isi dari
surat tersebut, maka pimpinan akan memberikan instruksi pada kolom instruksi atau informasi dan diteruskan. Maka surat beserta lembar disposisi atau kartu kendali akan dikembalikan pada sekretaris atau bagian tata usaha untuk diteruskan dan ditindaklanjuti sesuai dengan instruksi pimpinan. Ini adalah pengurusan surat masuk biasa. Berikut ini contoh surat yang berasal dari gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2009 atau kita kenal dengan COVID 2019 dari Kota Pariaman tahun 2020. Ada surat edaran, nomor surat, perihal yang kita bisa lihat dari subtitle tentang. Maka tentang itu menunjukkan isi surat dan di dalam isi surat kita juga melihat di sini ada dua perihal atau ringkasan dari informasi isi surat yang bisa kita gunakan untuk lembar tunjuk silang. Setelah surat dan lembar disposisi diisi oleh pimpinan, maka surat dan lembar disposisi akan dikembalikan kepada sekretaris atau administrasi tata usaha. Maka setelah kita menerima disposisi dan surat dari pimpinan, kita akan melihat dan memeriksanya pada disposisi. Surat ini diteruskan ke bagian mana. Setelah ditulis dan kita melihat bahwa surat tersebut diteruskan kepada Biro Kepegawaian, maka surat harus segera kita teruskan atau kita distribusikan sesuai dengan instruksi pada lembar disposisi. Namun sebelumnya kita harus melakukan salinan pada surat yang kita terima. Surat yang sudah kita buat salinan atau kita fotokopi akan kita jadikan arsip beserta dengan lembar disposisi rangkap kedua. Sedangkan lembar disposisi asli dan surat asli akan kita berikan kepada Biro Kepegawaian sesuai dengan instruksi dari pimpinan. Surat beserta lembar disposisi, kita lampirkan pula lembar pengantar surat atau lembar ekspedisi internal. Pada contoh ini saya menggunakan lembar pengantar surat. Mengapa saya menggunakan lembar pengantar surat? Karena lembar pengantar surat informasinya lebih lengkap, di mana tertera pukul dan tanggal diterima dan disampaikan surat tersebut kepada si penerima surat di dalam unit organisasi. Selain itu, di dalam surat pengantar tertulis item nomor asal surat kepada tanggal nomor surat, perihal, dan isi keterangan. Selanjutnya kita dapat mengisi kartu tunjuk silang. Kartu tunjuk silang ini digunakan untuk media penyimpanan atau arsip yang di dalam isi surat terdapat dua caption atau dua perihal. Jadi untuk memudahkan di dalam penemuan surat atau dokumen atau arsip, kita dapat menggunakan lembar tunjuk silang. Yang pertama pada lembar tunjuk silang kita menggunakan catatan pada kata perihal. Lalu di bawahnya ada lihat. Kita bisa melihat isi surat tersebut di dalam subjek atau di dalam isi surat yang tertera di dalam isi surat yaitu kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan pelaksanaan angkutan udara dalam rangka pencegahan COVID-19. Dua caption ini atau dua judul ini dapat kita temukan di yang pertama pada subjek tentang dan yang kedua di dalam isi surat tersebut. Selanjutnya, tanggal surat adalah tanggal yang tertera di dalam isi surat, nomor surat adalah nomor surat yang tertera dan tertulis di dalam isi surat. Sedangkan dari adalah asal surat itu kita terima. Pengurusan surat masuk menggunakan aplikasi Microsoft Access. Seperti biasa dan hampir sama penanganannya dengan melakukan pengurusan secara manual. Tapi kalau menggunakan aplikasi lebih efektif sehingga lembar
pendukung surat seperti lembar disposisi dan kartu kendali dapat diteruskan beserta suratnya. Tentunya surat tersebut harus kita lakukan scanner ya untuk disampaikan kepada pimpinan. Berikutnya pengurusan surat rahasia. Perlu diingat sebagai catatan bahwa dalam pengurusan surat rahasia, kita hanya boleh mencatatnya pada informasi yang tersedia di lembar amplop surat atau di sampul surat. Karena surat yang bersifat rahasia adalah surat yang tidak boleh dibuka atau diketahui isi informasinya oleh orang lain tanpa sepersetujuan atau izin dari pimpinan. Lembar pendukung dari surat rahasia adalah agenda surat, lembar disposisi. Untuk diteruskan kepada pimpinan cukup menggunakan surat dalam keadaan tertutup dan lembar disposisi. Maka dalam lembar disposisi kita hanya mencatatnya sifat surat, tanggal penyelesaian, asal surat, dan tanggal diterima oleh pengolah surat. Sesuai yang tercatat di dalam agenda surat, maka surat yang dalam kondisi tertutup beserta dengan lembar disposisi akan kita teruskan atau kita berikan atau kita sampaikan kepada pimpinan untuk diperiksa. Setelah pimpinan melakukan pemeriksaan dan dibuka oleh pimpinan, maka surat tersebut akan diberikan disposisi oleh pimpinan dan kembalikan kepada kita. Maka setelah kita menerima surat beserta disposisi, maka kita akan melengkapi bagian-bagian dalam lembar disposisi dan agenda surat masuk seperti indeks, tanggal nomor surat, isi ringkas surat, itu harus kita lengkapi setelah surat itu ditindaklanjuti atau diberikan disposisi dan telah dibuka suratnya oleh pimpinan. Demikian pengurusan surat masuk dengan kategori rahasia, penting, dan biasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.